Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaninda Zuliansari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab keempat, yaitu tentang konsep tentang kepribadian, persepsi, dan pembuatan suatu keputusan. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kecerdasan emosional, yang dimana kecerdasan emosional ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang dimana kesadaran diri ini adalah kemampuan untuk menyadari apa yang dirasakan. Yang kedua yaitu pengelolaan diri, yaitu kemampuan mengelola emosi dan rangsangan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi diri, yang dimana kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran atau suatu kegagalan. Selanjutnya yaitu empati, yaitu kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial, kemampuan menangani emosi orang lain. Kemudian 12, persepsi. Proses yang digunakan individu untuk mengorganisasi dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna kepada lingkungannya. Kemudian faktor yang memengaruhi persepsi yaitu ada faktor pada pemersepsi. Yang pertama yaitu sikap, kemudian motif, kemudian kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang selanjutnya yaitu faktor dalam situasi, yang dimana terdiri dari 3, yaitu waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial. Kemudian faktor pada target, yang dimana faktor pada target ini terdiri dari 5, yaitu hal baru, gerakan, ukuran, latar belakang, dan yang terakhir yaitu kedekatan. Kemudian yaitu di sini ada teori persepsi, yang dimana teorinya itu yang pertama yaitu teori atribusi. Dari pengertiannya yaitu pengembangan suatu pemahaman mengenai cara kita menilai orang secara berlainan bergantung pada makna apa yang kita kaitkan pada suatu perilaku tertentu. Perilaku individu disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal. Namun, sebagian besar bergantung pada faktor, ada beberapa faktor, yaitu di sini dijelaskan ada 3 faktor. Yang pertama yaitu keunikan, yang dimana perilaku berlainan dalam situasi berlainan. Kemudian yang kedua konsensus, yaitu individu bereaksi bersama pada situasi yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu konsisten, yang dimana individu memberi reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian di sini ada kekeliruan atribusi mendasar, yaitu pengertiannya adalah kecenderungan pribadi untuk mengabaikan pengaruh faktor eksternal dan melebih-lebihkan faktor internal. Jadi di sini faktor internalnya itu terlalu dilebih-lebihkan ketika kita membuat penilaian atas perilaku orang lain atau sikap orang lain. Kemudian jalan pintas menilai orang lain. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu persepsi selektif. Kedua, efek halo. Ketiga, efek kontras. Kemudian yang keempat, proyeksi. Dan yang kelima yaitu membuat stereotip. Di sini juga ada implementasi persepsi dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu adalah wawancara karyawan. Kemudian yang kedua yaitu pengharapan kinerja, yang ketiga evaluasi kinerja, dan yang terakhir yaitu upaya karyawan. Kemudian di sini ada model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi suatu masalah, kemudian yang kedua mengidentifikasi kinerja suatu keputusan, kemudian yang ketiga mengalokasi bobot terhadap kriteria. Selanjutnya mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir yaitu memilih alternatif terbaik. Di sini juga ada asumsi model pengambilan keputusan nasional, yang dimana yang pertama yaitu kejelasan masalah, pilihan-pilihan yang diketahui, pilihan yang jelas, pilihan yang konstan, tidak ada batasan antara waktu dan biaya, kemudian hasil keputusannya yang maksimal,
Terus juga meningkatkan kreativitas dalam pengambilan suatu keputusan. Kreativitas merupakan kemampuan yang menghasilkan suatu gagasan baru, dan juga bermanfaat. Terdiri dari dua, yaitu potensi kreatif, yang dimana memperdayakan potensi untuk keluar dari tekanan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu model kreativitas 3 komponen. Kreativitas individu pada hakikatnya menuntut adanya yang pertama yaitu keahlian, kemudian keterampilan berpikir, dan yang terakhir motivasi tugas intrinsik. Kemudian pengambilan kesimpulan intuitif. Proses bawah sadar yang tercipta dari pengalaman yang tersaring. Kondisi menggunakan pengambilan keputusan ini yaitu yang pertama, jika terjadi ketidakpastian yang tinggi. Kedua yaitu jika hanya sedikit presiden yang dapat diikuti. Yang ketiga yaitu variabel kurang dapat diprediksi secara ilmiah. Kemudian yaitu terdapat keterbatasan fakta, mungkin lebih baik opini daripada faktanya. Kemudian fakta tidak menunjukkan jalan untuk ditempuh. Yang selanjutnya data analitis kurang berguna. Yang selanjutnya terdapat beberapa alternatif yang relevan dipilih. Yang terakhir waktu terbatas dan keputusan segera diambil atau biasa dalam waktu kepepet. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya pengambilan keputusan, yang dimana ada 4 gaya. Yang pertama tipe analitis, kedua tipe direktif, dan yang ketiga tipe perilaku atau biasa dikenal dengan behavioral, atau yang terakhir tipe konseptual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.